Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad Abdillah, la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Saudaraku sekalian, kembali kita bertemu di Pesan Moral bersama Darkasi Hasan, atau lebih dikenal dengan di channel YouTube Desmor Besan. Saudaraku sekalian, ada hal yang ingin disampaikan di dalam kesempatan kali ini, yakni kaitan dengan ungkapan rasa cukup. Ini berdasarkan satu kisah yang terjadi di dalam satu riwayat, menyebutkan bahwa ada seorang petani yang dalam kehidupan yang sangat miskin, tapi tiba-tiba dia mendapatkan mata air ajaib. Kenapa dikatakan mata air ajaib? Karena ternyata mata air ajaib ini mengeluarkan butiran-butiran emas. Dan saudaraku sekalian, ketika butiran-butiran emas itu dikumpulkan oleh petani tersebut, dan dia bisa berhenti manakala si petani itu menyebutkan kata cukup. Saudaraku sekalian, beberapa hari yang lalu petani tersebut mengumpulkan beberapa ember, dan ternyata hasil dari kumpulan butiran-butiran emas itu dijual dan harganya begitu menakjubkan, sehingga dia mendapatkan harta yang begitu banyak dan menjadi kaya raya. Saudaraku, ternyata tidak berhenti sampai di situ. Para petani tersebut kemudian mulai lagi dengan memberikan kumpulan-kumpulan butiran emas dari sumurnya tersebut, dan dia kumpulkan, bahkan dia penuhi semua tempat yang ada di rumahnya, dan bahkan rumahnya penuh dengan butiran-butiran emas. Saudaraku, tidak cukup itu, ternyata dia tidak menyatakan cukup sehingga tidak pernah berhenti, dan dia menggali lubang dan dia kumpulkan ke dalam lubang tersebut. Apa yang terjadi kemudian? Si petani tersebut ternyata terpendam dengan butiran-butiran emas. Ada hal yang ingin disampaikan dalam pertemuan kita kali ini, dalam pembahasan kita kali ini, menyimak kata cukup. Saudaraku, memang kata cukup ini nggak pernah terucap oleh seseorang ketika orang itu tidak merasa bersyukur. Katakanlah seorang pegawai yang sudah salarenya cukup banyak, tapi dia tidak pernah merasa ini belum cukup untuk menutupi kebutuhan dan belum imbang dengan jerih payah yang dia lakukan. Pengusaha pun begitu, dia menyatakan tidak pernah sampai mencukupi target yang ditentukan oleh perusahaan. Suami merasa kurang perhatian dari istrinya. Istrinya juga merasakan bahwa ada kekurangan pengertian dan perhatian dari sang suami. Begitu juga anak tidak merasa pernah cukup dengan kasih sayang orang tuanya. Saudaraku sekalian, ini menyikapi hal yang seperti ini, tentu hanya orang-orang yang pandai bersyukur yang bisa menyatakan kata cukup. Karena cukup ukurannya adalah dalam batin seseorang. Batinnya merasa bahwa dia merasa bersyukur kepada Allah, sehingga apa yang dia terima dia merasa cukup. Saudaraku, ini sesuai dengan apa yang digambarkan dalam perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala
dalam surat At-Takasur, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Karena mereka gemarannya adalah menumpuk-numpuk kekayaan, dan itu baru berhenti ketika mereka sampai ke liang lahat. Demikian ungkapan dari satu kisah, pesan yang ingin disampaikan. Mari kita menata diri kita, menata hati kita, karena rasa syukur hanya dirasakan dengan hati yang bersih dan merasa bersyukur kepada Allah, sehingga kita merasakan cukup apa yang kita terima, apa yang kita dapat dari rezeki sekecil apapun itu. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kalau baik buat kita menambah pengetahuan, buat kita menambah keimanan dan menambah semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kalau merasa itu menarik, like dan subscribe-nya ditunggu sahabat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.